Pemirsa, pernyataan Presiden Jokowi dalam forum pertemuan pimpinan media soal dirinya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara berbuntut panjang. Kekhawatiran muncul apakah Presiden Jokowi bakal cawe-cawe dalam urusan kandidasi Pilpres 2024 dan apakah itu artinya Presiden Jokowi tidak netral demi memastikan presiden berikutnya akan melanjutkan program-program strategis pemerintahannya. Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Sekretariat Presiden KSP, Ali Mohtar Ngabalin, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, dan Rektor Universitas Paramadina sekaligus analis ekonomi politik, Prof. Didik J. Rabini. Selamat malam Bang Ali, Bang Jansen, Prof. Didik. Selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Oke. Bang Ali, ke Anda dulu nih. Presiden Jokowi mengaku cawe-cawe. Sebetulnya itu dalam konteks dalam urusan apa, Bang? Di beberapa media, pertanyaan yang sama dan materi yang sama juga dibicarakan. Dan saya tidak tahu kenapa ini menjadi headline untuk sebuah pemberitaan besar. Termasuk kita membahas malam ini di Metro TV ya. Tapi hal terpenting yang menurut saya harus menjadi konsentrasi pembicaraan kita adalah salahkah dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pilihan kata yang beliau pakai dalam pertemuan dengan beberapa opinion leaders ya, termasuk konten kreator, beberapa wartawan dan termasuk ketika berjumpa dengan para pimpinan partai politik. Karena itu saya kira memang materi ini menjadi harus kami jelaskan dengan beberapa narasumber yang lain supaya ingat yang terpenting adalah kita menemukan titik temu dalam memberikan pembelajaran pada masyarakat. Jadi cawe-cawenya itu dalam konteks dalam urusan apa, Bang Ali? Ya, kalau beliau hadir kemudian bersama-sama dengan para tokoh-tokoh itu kemudian membicarakan mengenai masalah kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini, adakah yang salah dengan pernyataan-pernyataan itu? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang apa salah. Itu, Prof? Terus bagaimana? Ada yang salah, itu masalah etik. Sama dengan di perkawinan meludah, itu kan nggak ada yang salah, itu kan etik. Cuman tidak dikehendaki, secara hukum tidak salah. Tapi di dalam pengantin meludah di lantai, itu etik. Ini masalah etik saja, masalah rasa. Kenapa Prof harus mencontohkan antara meludah dengan pertemuan supaya ekstrim, supaya tahu salahnya di mana. Bukan. Supaya tahu salahnya di mana, ini masalah etik. Kalau soal substansi yang mencontohkan itu, Anda tidak independen sebagai suatu ilmuwan dalam menjelaskan perkara itu. Begini, makanya supaya jelas substansinya apa, saya tanya Bang Ali, cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi itu apa? Dalam urusan apa? Kandidasi kah, koalisi kah, atau apa Bang Ali? Sebagai independen. Oke, supaya jelas ini kita berbicara, cawe-cawenya itu dalam substansinya apa? Urusan kandidasi kah? Bukan. Kalau umpama urusan cawe-cawe yang kita maksudkan itu adalah ikut serta untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan substansi tentang pembangunan nasional, tentang agenda-agenda yang hendak dan akan dilakukan oleh Presiden, di mana salahnya? Itu pertanyaannya. Berarti Anda tidak mengerti apa yang dibicarakan dan dimaksud Presiden, ngerti permukaannya saja. Itu mobilisasi politik. Itu mobilisasi politik. Mobilisasi politik berarti Anda tidak mengerti. Tidak. Substansinya yang saya tadi bilang. Bukan, itu adalah peristiwa politik, mengerahkan sumber daya. Kalau Presiden tidak netral, hanya sebagian partai diundang, sebagian tidak, itu sudah berpihak. Di tangan Presiden itu ada hukum, ada birokrasi, ada APBN ribuan triliun, ada aparat, ada polisi, ada intel. Itu bisa dikerahkan ke sana kemari. Presiden kepala negara. Dengar Jerahbini. Anda dengar kata saya dengan baik. Zilvia, tolong tengahi dengan baik. Siapa dulu bicara? Karena Anda sedang menanyakan kepada saya. Ayo dengar, silakan Bang Ali. Silakan Bang Ali menjawab.
kalau begini, kalau itu poin yang Anda maksudkan, kemudian dalam kedudukannya dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian membicarakan itu dengan partai-partai yang punya. Tunggu dulu dong, kau dengar dulu saya bicara, bukan kau yang tanya. Karena yang dibicarakan itu Oke, Prof Didik, kita kasih kesempatan ke Bang Ali menyelesaikan kalimatnya dulu, baru nanti ditanggapi Prof Didik ya. Silakan Bang Ali. Bicara, saya dengar apa? Dengar dulu. Ya, sebenarnya saya baik. Tahan dulu, Prof Didik. Kalau Bang Ali, silakan. pertemuan itu presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian bicara bersama-sama dengan ketua-ketua umum partai politik. Jairah Bili, saya mau bicara bukan itu, bukan. Jangan dipotong langsung dong. Di poinnya aja. Saya tidak poin Bang Ali apa jadinya? Kita bicara kacang, Anda bicara kulitnya. Dia kan dia bertemu dengan ketua-ketua partai yang punya pikiran dan visi yang sama dalam pemilu 2024. Tentang apa? Tentang bicara tentang pembangunan nasional Republik Indonesia. Salahnya di mana gitu loh? Nah, saya boleh jawab. Saya boleh jawab. Baik. Bukan saya kau tanya. Saya boleh jawab. Oke, Bang Ali sebentar. Bang Ali kan ada kalimat dari Presiden begini. Saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik. Pertanyaan saya dari tadi sebetulnya Bang Ali, cawe-cawe Presiden ini untuk soal apa? Untuk soal politik praktiskah atau apa? Karena kalau memastikan pemilu berlangsung dengan jurdil itu kan memang sudah tugas Presiden. Jadi tidak perlu cawe-cawe lagi. Kualitasnya supaya lebih bagus. Jubirnya disuruh ganti supaya kualitasnya lebih bagus. Orang ini. Dia pernah untuk mau ngomong, ingat dia. Supaya kita bisa ngomong dengan baik. Tahan nafsumu supaya kau dengar saya. Bukan kau yang ditanya, saya yang ditanya supaya saya jelaskan kau mengerti. Oke. Begitu, paham nggak? Oke, silakan Bang Ali. Kita punya pengalaman pemilu, kita punya pengalaman pemilu yang curam. Kita punya pengalaman pemilu yang membuat rakyat ini terbelah. Kita punya pengalaman pemilu yang rakyat itu terbelah setelah pemilu dan lain-lain. Presiden punya cara untuk kasih tahu kepada pimpinan partai politik. Oke, dengan baik. orang seperti ini saya tidak bisa. Saya berhentikan nih orang, tidak usah dia ikut bicara. Dia tidak mengerti. Oke, Bang Ali sudah kita tangkap maksudnya. Sekarang giliran Prof Didik ya. Saya akan tanya ke Prof Didik dulu. Jadi maksudnya Bang Ali, Prof Didik, itu semua pernyataan Presiden itu demi kepentingan bangsa dan negara, Prof Didik. Tidak mengerti bahwa peristiwa itu peristiwa politik. Dia seperti ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di kantor. Tidak, itu mobilisasi politik dan harus diingatkan. Di tangan Presiden itu ada sumber daya yang luar biasa. Ini orang tidak cukup untuk bicara politik, menjelaskan ekonomi politiknya. Jadi rakyat itu tertipu. Sekarang saya sebagai intelektual mau ngeritik Presiden secara etik tidak boleh berpihak. Dia punya sumber daya, punya intel. Dengar dulu. Kamu dengan baik ya. Itu dengar dulu. Nah, makanya dari tadi kalau saya ngomong jangan kau salah. Sekarang kalau saya mau salah kau keberatan. Iya, karena yang kalian bicarakan itu tidak Oke, biar saya atur dulu ya. Prof Didik selesaikan dulu, nanti baru ditanggapi lagi. Bicara dengan cara rendah seperti ini. Tahan dulu. Terima kasih, cukup. Terima kasih. Metro sebaiknya meminta. Stop dulu, sekarang Prof Didik, silakan Prof Didik. Atau begini, kita tenangkan dulu, kita jeda terlebih dahulu ya, baru nanti kita atur lagi pembagiannya. Pemirsa, kami masih akan teruskan dialog ini sesaat lagi. Baik pemirsa, kami kembali melanjutkan dialog. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik Jerabini untuk kembali bergabung. Sekarang kita akan lanjutkan dulu. Bang Jansen, saya kasih giliran ke Anda ya. Kalau tadi Bang Ali bertanya, salahnya di mana kalau Presiden mau cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara? Salah tidak Bang Jansen? Ya, pertama kita tenangkan dulu ini. Itu dia, karena kita ini kan ditonton puluhan juta orang ini kan di luar sana. Jadi, yang kedua, ya, kita bernegara ini kan ada konstitusinya, ada undang-undangnya, dan ada berbagai peraturan di bawahnya, begitulah. Itulah yang kemudian menjaga kita, semuanya, rakyat termasuk pemimpin, ya termasuk juga presiden, begitu. Jadi kalau soal cawe-cawe ini begitu ya, kalau kemudian presiden cawe-cawe atau mencampuri apa yang sudah diatur di konstitusi, bukan urusan dan kewenangannya, itu yang tidak boleh. Misal soal pencapresan,
Sehingga kita punya parameter nih, punya ukuran, jadi tidak debat kusir begitu. Misal soal pencapresan, itu sepenuhnya ya konstitusi sudah mengatur kewenangan parpol. Bahkan sedikit pun porsi ya tidak diberikan ke presiden untuk ikut terlibat soal pencapresan begitulah. Jadi kalau kemudian ya cawe-cawe dalam tanda kutip yang disampaikan Jokowi itu, Pak Jokowi itu, presiden kita yang terhormat ya, dimaknai mencampuri soal pencapresan, itu salah. Karena ada parameternya, ada ukurannya begitu. Tetapi kalau kemudian saya baca tadi Pak B. Mahmudi itu menyampaikan yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah ya beliau akan ya mendorong peserta pemilu itu bertanding secara free dan fair. Beliau akan mendorong netralitas TNI, Polri, ASN, itu memang kewenangan beliau. Kemudian beliau mengatakan pemilu kita besok harus demokratis, jujur dan adil begitu. Itu pas. Itu termasuk beliau mengatakan ya karena memang pemilu besok ini kan di bawah pemerintahan Pak Jokowi, polarisasi itu harus kita jauhkan. Itu pas. Itu dia. Kalau itu pas dan tepat, memang itu kewenangannya presiden itu. Memang penyelenggara pemilu itu KPU. Tetapi pemerintah yang melakukan pemilu ini kan pemerintahan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini juga pernah jadi peserta. Ya. Misalnya ketika beliau maju di periode pertama menantang Pak Prabowo begitu. Itu kan penyelenggaranya Pak SBY. Nyaman tidak Pak Jokowi selaku peserta ketika itu? Beliau membangun koalisinya nyaman apa tidak? Ada apa tidak misalnya dalam tanda kutip intervensi begitu dari kekuasaan pada saat itu? Nyaman tidak beliau muter-muter? Nyaman tidak beliau begitu? Tidak ada misalnya persoalan hukum dalam tanda kutip begitu yang diarahkan ya untuk kemudian membuat langkah beliau selaku kandidat ketika itu menjadi sulit. Ada. Jadi Pak Jokowi ini pernah jadi peserta ya. Hari ini beliau jadi penyelenggaranya begitu. Jadi kita pakai ukuran itu saja. Karena kita bernegara ini, itu ada konstitusinya, ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturan di bawahnya begitu. Saya kira seluruh kewenangan begitu itu sudah didistribusikan di 3 aturan besar itu tadi. Baik, itu, Bang Jansen. Oke. Jadi Bang Ali, kekhawatiran dari pemilihan diksi cawe-cawenya Pak Jokowi itu kan lebih kepada apakah betul Pak Jokowi ini akan tidak netral. Dalam arti dia akan berpihak pada calon yang memang menjadi preferensinya. Sementara calon yang bukan preferensinya itu tidak akan diperlakukan dengan adil. Di situ bukan poinnya. Oke, Zilvia, yang pertama. Penyelenggara pemilu itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang itu adalah KPU. Artinya apa? Ada badan dan lembaga independen. Pemilunya nanti tanggal 14 Februari 2024. Sekarang ini belum masa kampanye, belum masa segala macam. Ini sahabatku Jansen ini jauh lebih cerdas menjelaskan perkara ini dibanding profesor yang kesetanan tadi. Orang baru ngomong dia sudah langsung gas. Prosnelen berapa tadi itu? Ya, ini yang saya maksudkan itu Bang Ali. Lanjut saja ke poin Anda. Saya Jansen dan tadi itu profesor kesetanan itu kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti. Kan berkali-kali presiden bilang kan urusan mencalonkan presiden, wakil presiden itu adalah urusan partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa hari ini presiden menggunakan diksi cawe-cawe, kemudian membicarakan tentang pemilu yang fair, pemilu yang jujur, keamanan. Makanya tadi waktu saya ditanya tuh, kan saya bilang, kita punya pengalaman membuat pemilihan umum itu umat terpecah belah, orang dihujat, dicaci maki. Maka presiden punya cara untuk melakukan agar kita tidak kembali lagi melakukan dan ada dalam posisi yang situasi yang luar biasa seperti mau runtuhnya ini Republik. Kenapa mundur itu? Jerah Billy tadi itu. Undang dia kembali supaya dia mengerti apa yang saya jelaskan ini. Oke. Terima kasih Jansen. Penjelasanmu sangat bagus. Bang Abalin, begini. Tetapi kalau Pak Jokowi itu juga begini. Bagaimana? Sebentar ya. Saya ingin follow up dulu nih, jawaban dari Bang Abalin tadi. Jadi begini Bang Abalin, kalau Presiden Jokowi ingin cawe-cawe dalam urusan memastikan pemilu berlangsung dengan jurdil dan demokratis, itu kan memang sudah tugas
sudah memang kewajiban. Jadi kenapa harus pakai diksi cawe-cawe yang multitafsir? Padahal selama ini cawe-cawe konotasinya itu negatif. Dilekatkan pada Pak Jokowi. Kenapa harus memilih diksi yang akan kontroversial? Tidak ada. Apa urusannya dengan istilah itu? Apa istilahnya dengan diksi itu? Apakah penggunaan diksi itu kemudian menggunakan fasilitas negara, presiden memfasilitasi dalam masa pemilu, ataukah ada kenyataan dalam pelaksanaan pemilu kemudian presiden tidak begitu menggunakan pola yang diatur selama ini? Tidakkah ini rentan disalahartikan ke penyelenggara pemilu dan perangkat di bawah presiden, Bang Ali? Bukan, belum pemilu, Zilvia. Apakah presiden mengintervensi kepada KPU, kepada Bawaslu? Tidak, Nona. Tidak, please. Ini biasa, pertemuan ini kan bukan baru pertama kali, bukan? Bukan baru presiden pertama kali melakukan hal ini. Artinya apa? Kenapa ini menjadi perkara besar seperti mau runtuh Republik ini? Itu loh perkaranya. Sehingga kalau kita bisa menjelaskan ini dengan teduh, dengan tenang, maka rakyat juga bisa mengerti. Sekali lagi, saya ingin supaya undang itu Profesor Kesetanan itu, Jerah Bile. Jangan begitu kelakuannya sebagai guru besar. Bilang sama dia. Oke, Bang Ali, sudah kami tangkap. Siap. Sekarang Bang Jansen ya. Bang Jansen, menurut Anda berpotensi disalahartikan tidak, disalah terjemahkan tidak cawe-cawenya presiden oleh penyelenggara pemilu dan perangkat di bawah presiden? Sebelum masuk ke sana begini, untuk menguji ini sederhana sebenarnya. Jadi hari-hari ke depan nih mari kita lihat perilaku dan tindakan presiden, begitulah. Apakah beliau misalnya masih mengulangi, contoh misalnya, penggunaan istana untuk bertemu dengan 6 ketua umum parpol, ya, yang di dalam itu membahas soal pencapresan, kan begitu. Karena di Tanah Abang itu kan agak keperucut itu Pak Jokowi kalau istilah Jawanya itu. Kenapa kok yang satunya tidak diajak? Ya nanti jadi tahu strategi itu kan pasti soal pencapresan tuh. Jadi diulangi lagi apa tidak, kan begitu dia. Jadi ini penting ini, itu makanya perilaku dan tindakan presiden ke depan ini mari kita nilai itu. Apakah cawe-cawe yang dimaksud tadi itu adalah cawe-cawe positif? Kalau di hukum itu ada namanya diskresi. Boleh tidak ada diskresi? Boleh, tetapi untuk tujuan yang positif. Kalau negatif tidak bisa. Itu. Jadi cawe-cawe di sini, saya tidak ingin negatif thinking dulu melihat Pak Jokowi ini begitu. Karena apapun beliau presiden kita. Itu. Kami Partai Demokrat mendorong beliau itu betul-betul ke tengah, netral. Jangan ditarik-tarik. Termasuk beliau juga begitu dalam tanda kutip. Jangan juga punya niatan begitu. Ikut-ikut campur dalam soal pencapresan ini. Karena ini kan kewenangan partai politik ini. Tetapi kalau nanti begitu, sesudah capresnya ini jadi, didaftarkan ke KPU, beliau mau menggunakan hak beliau selaku warga negara, ya silahkan saja itu. Karena memang beliau punya hak juga untuk memilih dan lain-lain, kan begitu. Itu makanya gini, sederhananya saya ingin kasih contoh begitu, sehingga kita agak teredukasi juga diskusi malam ini. Di Amerika itu ada namanya, Heads Act. Nah, ini diinisiatori oleh Senator Carl Heads dari New Mexico. Apa isi dari aturan ini begitu, act ini, undang-undang ini, itu melarang ofisial federal di sana memanfaatkan otoritas negara dan fasilitasnya untuk kegiatan politik praktis. Ada contoh paling gampang. Di tengah situasi COVID kemarin, Donald Trump itu kan masih presiden sedang menjabat. Kemudian beliau mendapat penunjukan begitu dari Partai Republik untuk maju kembali. Akhirnya beliau membuat acceptance speech. Karena COVID, beliau melakukan itu di Gedung Putih. Ribut. Sudah itu. kami tangkap ini. Karena tidak boleh dipakai itu Gedung Putih itu, fasilitas itu. Jadi Bang Jansen ini mempersoalkan ada pertemuan 6 ketua umum parpol di istana, dan jadi tuduhan cawe-cawe itu bukan tanpa dasar ya. Ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh, Bang Ali dan juga Bang Jansen, tapi kita harus jeda lagi ya. Pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Oke, Bang Ali, tadi Bang Jansen bilang presiden cawe-cawe dalam pencapresan atau tidak bisa kita lihat di action presiden berikutnya ya. Tapi sebelumnya ada peristiwa presiden mengundang 6 ketua umum partai politik di istana. Nasdem tidak diundang karena koalisinya berbeda untuk Pilpres 2024. Dalam musra, Presiden Jokowi juga menyatakan akan memberikan bisikan keras kepada para ketum soal capres-cawapres. Jadi wajar tidak kalau ini dikaitkan presiden itu memang mau cawe-cawe soal kandidasi Pilpres? Inilah yang saya bilang kenapa kita menggunakan
diksi dan pengembangan yang terkait dengan opini yang kita pikirkan. Kalau ini yang kita pakai, maka pembahasannya pasti nggak selesai. Karena kita mengawali tadi istilah berbaik sangka itu, dalam istilah Islam itu berhusnuzan, berprasangka baik, positive thinking. Maka pertanyaan mendasar, apakah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara tidak bisa menggunakan istana negara tempat tinggalnya berpikir dan bekerja itu, kemudian membicarakan dan membincangkan masalah-masalah kenegaraan dan masa depan Republik ini dengan partai-partai yang dia punya visi dan koalisinya di 2024 akan datang. Pertanyaan itu sangat penting supaya orang bisa mengaitkan apakah ini musim pemilu, musim kampanye, atau 3 bulan yang ditetapkan itu atau tidak. Kan nanti pemilu udah 14 Februari, masih jauh. Belandanya masih jauh. Kenapa kitanya yang resah dan cemas? Seperti orang paranoid gitu loh. Kalau ada undang-undangnya, kemudian para ketum itu cawe-cawe tidak, Bang Ali? Ya. Terus kenapa? Di mana salahnya itu? Kalau beliau membisikkan agar kalian menggunakan partai ini dengan baik, agar pemilunya bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan saya bukan salah atau tidak, itu cawe-cawe atau bukan, Bang Ali? Boleh kan? Boleh. Kalau dia cawe-cawe kenapa, dan kalau bukan kenapa? Nggak ada masalah. Kalau kan? cawe-cawe kan berarti diakui. Ya, kalau cawe-cawe kemudian membicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, ada yang salah. Oke, atau berarti tidak benar. kalau cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara menurut Bang Ali tidak masalah ya? Bukan menurut saya. Jokowi bilang bahwa cawe-cawe ini adalah untuk membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara. Adakah regulasi, aturannya, undang-undang yang melarang itu? Kan tidak. Adakah melanggar etika yang tadi dibilang itu? Siapa itu tadi itu? Gak ada, Mbak Sylvia. Kalau aturannya, kalau turunannya ke apa? Makanya Presiden bilang bahwa dalam urusan capres, cawapres, itu urusan partai politik dan gabungan partai politik. Kenapa kita begitu paranoid melihat perkara ini? Itu loh masalahnya. Oke. Gitu. Terus kalau ada janji dari Presiden Jokowi kepada relawan bahwa dia akan memberikan bisikan yang keras kepada para ketum, itu tidak apa-apa ya Bang Ali ya? Tidak dianggap bahwa Presiden seorang kepala negara terjun ke dalam politik praktis Pilpres 2024? Lah, Presiden itu kepala pemerintahan yang karena politik sebagai instrumen utama dalam alam demokrasi dan dunia demokrasi, maka dia jadi presiden. Tidak saja menjadi seorang yang memilih hak-hak konstitusinya itu adalah dipilih dan memilih, bukan? Dari kader partai, karena politiklah beliau menjadi presiden. Maka dalam kedudukan itulah saya katakan ketika masa kampanye dan masa pemilu datang, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kemudian ada badan pelaksana atau KPU sebagai lembaga independen menyelenggarakan pemilu. Oke, Bang Ali. Fair, ya. Terbuka, jujur, adil, tidak boleh lagi mengulangi cara-cara kita yang lama dalam pemilu-pemilu yang kemarin. Oke. Itu loh caranya. Oke. Bang Jansen, tadi kan dengan semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Bang Ali, plus Presiden Jokowi juga mengatakan dia ingin pemimpin nasional ke depan itu dapat mengawal, melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahannya. Untuk alasan ini, apakah cawe-cawe Presiden Jokowi bisa dimaklumi? Sederhana kalau persoalan program itu. Jadi kalau Pak Jokowi yakin begitu, programnya itu bagus, ya siapapun pasti melanjutkan. Apa beliau nggak yakin begitu? Apalagi program itu sudah dikunci di undang-undang begitu, dilapis dengan undang-undang. Ini kalau saya melihatnya begitu ya. Jadi apa beliau nggak yakin program-programnya itu? Atau memang ada masalah begitu sehingga ada ketakutan? Apalagi dilapis dengan undang-undang tuh. Di Indonesia ini biasa orang kalau bagus pasti dilanjutkan. Itu soal kemudian ganti-ganti nama itu soal lain lah. Seperti proyek infrastruktur Pak Jokowi ini. Itu ada MP3EI itu di masa Pak SBY. Soal kemudian hari ini diganti nama soal lain lah begitu. Jadi nggak perlu takut itu Pak Jokowi. Kalau soal program jenengan itu kalau memang bagus, apalagi sudah diikat ya dengan undang-undang begitu. Dan partai-partai pendukung jenengan yang banyak ini juga kan masih di parlemen ini semua nanti.
Itu. Jadi slow aja, jadi nggak perlu dalam tanda kutip saya mau cawe-cawe agar program strategi saya itu terus berjalan begitu. Nggak perlu dikawal pun, dengan sendirinya kalau itu bagus, ya semua orang akan menjalankan begitu. Oke. Itu dia. Yang kedua, soal fasilitas tadi ya soal fasilitas dan otoritas negara dipergunakan untuk kegiatan politik praktis. Ukurannya gampang. Itu. Kalau saya ini orangnya terang benderang, saya tidak ingin abu-abu begitu. Jadi hitam putih, misalnya ketika Pak Jokowi hadir untuk pencapresan Mas Ganjar di Batu Tulis, tepat itu. Itu karena Batu Tulis itu bukanlah milik negara begitu. Itu bukan fasilitas milik negara. Itu nggak ada masalah. Dan itu kan bahas soal pencapresan. Tetapi kalau beliau bahas itu di istana itu salah. Itu konstitusi sudah mengatur. Beliau bukan ketua umum begitu. Anggaplah tadi kita pakai dalilnya Bang Abalin. Itu Pak Jokowi itu kan tinggal di istana, diberikan negara istana sebagai tempat tinggalnya. Pas kalau yang itu. Apa beliau ketua umum partai? Enggak. Pak SBY saja yang ketua umum partai bahas politik gitu dan lain-lain itu tidak di istana kok begitu dia. Tetapi kalau beliau memanggil ketua-ketua umum partai itu untuk membahas soal negara begitu, 7 hari 7 malam pun mereka di istana itu nggak ada masalah. Bahkan tidur di istana pun nggak ada masalah. Apalagi kalau ingin memikirkan misalnya APBN kita ini kok Pak SBY itu mampu menaikkan 4 kali lipat ya sampai 1.800 T. Harusnya saya ini bisa juga dong di akhir masa jabatan saya ini jadi 6.000 T begitu. Kalau itu mau dibahas soal negara nih, meningkatkan kemakmuran, menurunkan kemiskinan, tidur di istana pun mereka nggak ada masalah. Tetapi kalau bahas pencapresan, jelas konstitusi mengatur. Itu kewenangan partai politik. Kalau bicara soal daftar-daftarannya itu ketua umum sekjen. Itu dia. Jadi soal ini terang benderang aja. Ini bukan soal yang susah kita cari rujukannya untuk didiskusikan begitu. Pakai aturan hukum, logika, akal sehat, ini clear and clean. Baik, itu jawaban saya soal itu. Ketimbang Bang kita Ali, kemudian debat panjang gitu dia. Ya. Bang Ali, jadi tadi ada 2 poin ya. Poin pertama, kalau memang programnya bagus, kenapa harus khawatir presiden berikutnya itu akan melanjutkan atau tidak? Yang kedua, dalam konteks penggunaan fasilitas presiden untuk kepentingan politik, ya menurut Bang Jansen itu digunakan pada saat ada pertemuan 6 ketua umum parpol di istana dengan Jokowi bahas pencapresan. Ya, istana ini bukan istana raja yang dibayangkan oleh banyak orang dalam sistem monarki. Istana ini istana kepresidenan di dalam alam negara demokrasi. Makanya saya bilang baca dong undang-undang atau peraturan yang terkait pembahasannya tentang istana. Lihat di 2017, ya undang-undang peraturannya 18 tahun 2018, kemudian yang tahun 62 sampai turun dengan yang terakhir itu tentang 84. Dilihat ulang supaya kita bisa menjelaskan tentang posisi istana negara bagi seorang presiden kepala pemerintahan di alam demokrasi itu apa fungsinya. Sehingga kita tidak hanya bicara sesuka hati dan kita tidak tahu apa substansinya. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa Jokowi tidak saja sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara. Kalau presiden membicarakan agar akan datang pemilunya, tidak boleh lagi ada orang berantam, tidak boleh lagi orang menggunakan politik identitas. Ajak semua, Bang Ali. Kalau soal tidak berantem tuh, Bang Ali. Kalau soal tidak berantem, tadi Bang Ali katakan, ajak semua partai peserta pemilunya, orang mereka yang akan berantem. Saya dengar, karena tadi saya bicara saya dengar dengan baik ya. Itu. Kedua, agak sedikit berakhlak dibanding dengan tadi orang yang enggak usah masuk ke sana. Aku bilang kalau biar tidak berantem, ajak semua pesertanya dong. Kalau nanti saya menjelaskan lagi bahwa sebelum Jansen masuk Partai Demokrat, saya ini sudah dengan Jokowi 6 bulan di istana itu. Dengan Presiden SBY saya tahu. Ya terus Abang mau ngomong apa? Kalau saya ulangi itu nanti tidak enak. Abang mau ngomong apa? Karena Jokowi bukan ketua umum yang Partai Demokrat itu bukan. Dia kader partai. Tadi Abang bilang biar tidak berantem. Kan itu tadi. Kalau tidak berantem, mengayomi semua, ajak semua partai aku bilang tadi. Logikanya tidak begitu. Kalau arahnya itu. Logikanya adalah mendudukkan pembicaraannya pada poin 2024. Kenapa? Karena keterikatan visi pikiran koalisinya, kalau sebut dengan Demokrat,
atau sebut dengan Nasdem, atau sebut dengan PKS. Kan sudah ada calon presidennya kan? Jadi biarlah itu ke sana, tetapi presiden membicarakan agenda-agenda. Kalau nanti mereka akan memilih ini, maka gambaran, bukan soal takut terhadap program baik tidak baiknya Presiden Jokowi, bukan. Udah selesai, kawan ini udah selesai. Livi, aku jawab nanti terakhir ya, Silvia. Ya. Oke lah, oke. Sebelum ke Bang Jansen ya, terakhir ke Bang Ngabalin, kalau kita bahas peristiwa yang 6 ketua umum parpol dengan Presiden Jokowi di istana, seperti tidak ada habis-habisnya. Ini sudah kami bahas dari beberapa minggu sebelumnya, tapi juga masing-masing punya standing position masing-masing. Tapi begini Bang Ali, intinya kekhawatirannya kan begini, jaminannya apa Presiden Jokowi itu tidak akan ikut dalam politik praktis Pilpres 2024, jaminannya apa bahwa Presiden Jokowi itu akan netral? Garansi netralitas Presiden Jokowi di pesta demokrasi apa? Jokowi mengerti ada undang-undangnya. Kenapa minta jaminan Jokowi? Jokowi ingin, kita kan tahu undang-undangnya ada, yang menyelenggarakan pemilu ada, namanya KPU, yang mengawasi itu ada, namanya Bawaslu, ada juga dengan lain-lain sebagainya. Alam seperti Indonesia hari ini ada orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangannya. Nggak ada, Cynthia. Itu sebabnya saya dari awal bilang, kenapa kita paranoid? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Semua orang bisa memberitakan perkara-perkara secara langsung dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena semua punya gadget. Dia punya handphone. Dia bisa menjelaskan ada kecurangan di mana-mana. Maka peristiwa yang terjadi dari Presiden Jokowi dengan ketua-ketua umum partai ini, apakah di musim pemilu, apakah di musim kampanye, apakah di musim jadwal-jadwal waktu yang diatur oleh KPU? Tidak, pemilunya masih lama, Silvia. Kenapa kita paranoid? Kenapa kita takut seperti negara ini mau runtuh? Gitu loh. Tadi Bang Ali bilang kata-kata paranoid ya. Saya ingin balik tanya, apakah cawe-cawenya Presiden Jokowi ini karena ketakutan Presiden Jokowi sendiri? Misalnya tadi programnya tidak akan dilanjutkan. Tidak ada cerita itu. Tidak ada sedikit kekhawatiran. Tidak ada presiden sepanjang sejarah Republik Indonesia yang punya keberanian seperti Jokowi, itu nggak ada. Masuk di tengah-tengah hutan di tanah Papua sana. Bolak-balik seluruh. Nggak ada, tidak ada perasaan takutnya itu Jokowi Dodo. Oke, tidak ada perasaan takut. Mungkin kita yang terlalu paranoid. Apakah ada pihak-pihak yang terlalu paranoid dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi yang paranoid, Bang Jansen? Tidak ada. Itu dia. Memang ketakutan itu bisa membuat orang melakukan semua hal sih. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ begitulah. Jadi itulah enaknya kita ini. Kita ini kan negara hukum. Itu makanya mari kita dorong Pak Jokowi kembali kepada kewenangannya yang telah diatur di konstitusi, undang-undang dan peraturan di bawahnya begitu. Jadi apa itu? Umpamanya undang-undang dan peraturan di bawahnya apa itu? Kita harus pakai batasan itu. Jadi kalau soal pencapresan ini, karena sekarang kita sudah masuk ke tahapan ini, itu bukan urusan Pak Jokowi, sedikit pun tidak nyemper ke Pak Jokowi itu. Karena itu soal urusan partai politik begitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya katakan di awal tadi, diskresi itu ada yang positif. Termasuk cawe-cawe ya, saya maknai ada yang positif begitu. Kalau kemudian dimaknai begitu, agar peserta pemilu besok free, kemudian fair, kan begitu dia. Seluruhnya bersahabat, jauh dari polarisasi. Itu yang saya sampaikan tadi ke Bang Ali, ajak semua partai. Itu. Jadi beliau di atas, makom beliau itu di atas jadinya. Itu. Jadi pilihan seluruh peserta pemilu ini kan sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Besok itu harus fair ya, harus demokratis ya, jujur ya, ini semua segala macam itu. Dan lain-lain itulah. Jadi kita dorong ke sana. Itu. Tetapi kalau masih begini nih, partisan begini nih, ya itu artinya dalam tanda kutip cawe-cawenya itu bukan cawe-cawe yang positif begitu. Itu makanya saya katakan tadi ukurannya mari kita lihat tindakan ya dan perilaku Presiden Jokowi beberapa waktu ke depan ini. Karena kata-kata ini kan harus dimaknai dengan perbuatan. Seperti kata Bang Ali tadi, ini kan sudah era terbuka nih. Itu dia. Termasuk info-info di elit itu kan bisa kita dengar juga begitu. Nanti mari kita lihat. Itu. Baik.
Mari kita Mari kita lihat. dukung pemilu kita besok demokratis, jujur dan adil. Lihat jadwal pemilu supaya setiap orang bisa tahu di mana posisi yang bisa dilakukan. Amin. Semoga semua pihak, Presiden Jokowi, partai, penyelenggara pemilu semuanya bisa memastikan bahwa pemilu mendatang akan berlangsung dengan demokratis dan jujur. Kita sama-sama kawal ya. Terima kasih Bang Ali dan juga Bang Jansen. Terima kasih sudah hadir di Prime Time. Salam untuk Profesor itu, Rahbini. Baik, pemirsa.